sini saya ingin mewawancari Ibu tentang bimbingan sekolah di SD Ita Al-Basyar ini. Langsung saja untuk pertanyaannya, siapa saja pelaksana BK yang ada di sekolah ini? Untuk pelaksana BK di sekolah ini itu ada dari bagian kesiswaan ya. Dari bagian kesiswaan itu ada Bu Nita, ada saya sendiri, dan juga ada Bu Ulfa. Jadi ada 3 orang di bagian kesiswaan itu. Oh iya, jadi di sekolah ini hanya kesiswaan saja? Ya, Untuk guru yang lain bagaimana? mungkin ada bantuan dari yang lain itu dari wali kelas masing-masing ya. Oke. Lalu apakah ada bagian khususnya untuk mengajar bimbingan konseling di masing-masing kelasnya? Mungkin kalau untuk secara khususnya tidak ada ya. Untuk penanggung jawab bimbingan konseling itu kita berikan kepada wali kelasnya masing-masing. Jadi wali kelas itu bertanggung jawab setiap kelasnya ya? Ya. Oke, lalu Ibu coba sebutkan salah satu jenis masalah yang ditemui oleh siswa. Mungkin masalah yang sering ditemui itu misalkan pada jam pelajaran gitu, atau misalkan guru agak telat masuknya ke kelas. Anak-anak itu sering berada di luar. Mungkin itu sih masalah yang sering ditemui atau yang sering saya hadapi. Jadi anak-anak itu sering nongkrong di luar Ya. Lalu setelah adanya masalah itu bagaimana solusinya yang dapat Bapak Ibu guru lakukan terhadap masalah itu? Mungkin untuk setiap guru itu cara pemecahan masalah itu berbeda-beda ya. Untuk saya sendiri itu mungkin yang pertama saya berikan teguran terlebih dahulu. Jika teguran tersebut tidak mempan atau tidak berhasil, saya kenakan poin kepada anak tersebut. Misalkan kesalahannya itu berada di luar kelas ketika jam pelajaran, saya kenakan 10 poin gitu. Namun ketika kesalahan-kesalahan yang lain terjadi, itu poinnya berbeda lagi gitu. Jadi tergantung kesalahannya. Jadi maksimal poinnya itu berapa, Bu? Ada mungkin yang lebih parah itu bisa dikenakan 100 poin agar anak tersebut jera dan tidak mengulangi kesalahan lagi. Jika sudah 100 poin, apa konsekuensi yang akan didapatkan oleh siswanya? Mungkin akan dipanggil orang tuanya terlebih dahulu ya. Apa masalahnya gitu, kenapa siswa tersebut melakukan kesalahan tersebut. Lalu seberapa pentingkah bimbingan konseling pada sekolah dasar ini? Menurut saya penting sekali ya, karena untuk membantu menyelesaikan masalah pada siswa dan juga untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Lalu apa yang harus dilakukan terhadap tadi ya kesiswaan yang selaku pelayanan BK-nya untuk mengoptimalkan pelayanan BK agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Mungkin kita mengajak atau sering mengajak siswa untuk berkomunikasi gitu, terus kemudian memberikan nasihat dan juga memberikan motivasi tentunya. Memang di sini ada siswa yang susah untuk berkomunikasi dengan guru? Ada banyak gitu, mungkin mereka sungkan atau takut gitu ya, tapi kita ajak berkomunikasi mereka secara pelan-pelan gitu. Misalkan ada yang bermasalah gitu siswanya, kita ajak dulu ke sini ngobrol gitu, apa masalahnya, kemudian kita cari solusinya bersama-sama gitu. Dan untuk yang terakhir, menurut Ibu apa saja peran guru BK yang ada di sekolah ini? Perannya itu yang pertama mungkin menjadi fasilitator ya, sebagai untuk mengembangkan potensi yang ada pada siswa gitu, baik itu secara emosionalnya, intelijensinya, kemudian moral, spiritual, dan juga mungkin sosialnya. Lalu apakah ada siswa yang tidak bersosial dengan teman-temannya? Pasti ada saja setiap siswa atau setiap anak yang sulit melakukan sosialisasi dengan teman-temannya gitu. Mungkin itu saja wawancara dari saya.
kesempatan serta waktunya untuk saya. Semoga sekolah ini bisa dapat berkembang dan bisa dapat maju lagi serta dapat mengoptimalkan dalam pengembangan BK-nya. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan juga bisa bermanfaat untuk Dewi gitu untuk kedepannya. Ya, insya Allah semoga informasinya juga dapat memotivasi saya, memberikan inspirasi kepada saya. Ya, insya Allah Ibu, terima kasih ya untuk wawancaranya. Saya izin pamit ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Bapak mau nerangin tentang BK. Apa sih BK? Tahu nggak BK? Enggak. Di sekolah kita ada nggak BK? Enggak ada. Nggak ada kan? Enggak ada. Sebenarnya kalau BK itu bimbingan konseling. Tahu kan bimbingan konseling apa coba? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Nah, sebenarnya di MI atau di SD juga harus ada bimbingan konseling ya. Tapi kan kalau di SDMI itu bimbingan konseling itu pakai wali kelas. Tahu kan wali kelas? Tahu. Jadi bimbingan konselingnya kalau di SDMI itu melalui wali kelas. Kalau kamu lulus dari sini, pasti ntar di SMP atau ITS atau SMA itu pasti ada ruang BK, ruang bimbingan konseling. Apa sih kegunaannya? Apa sih bimbingan konseling itu buat apa gitu ya? Kalian tahu nggak buat apa kalau bimbingan konseling itu? Nggak tahu. Nah, kalau bimbingan konseling itu buat sharing tentang kalian, atau misalnya kalian tuh ada yang ada masalah, nah bisa ke ruang BK. Nah, terus kalian ingin kedepannya kayak gimana? Nah, kalian ingin kedepannya kayak gimana? Seperti cita-cita kalian, tahu kan? Seperti cita-cita kalian. Ya udah sok, gimana kalian ya? Pokoknya di dalam hati kalian tuh curahkan semua ke sini. Misalnya di kelas nih, saya tuh tidak suka di kelas tuh kepada laki-laki yang suka gandeng, terus kepada laki-laki yang suka membuli. Boleh, apa aja, curahkan kalian semua isi hatinya di sini. So. Iya, nah tuh, itu aja apa-apa. Boleh pokoknya. Terus nanti kedepannya saya itu ingin menjadi orang yang lebih baik atau menjadi orang yang bisa bertanggung jawab. Ya, satuin aja kawan. Tabah dalam menghadapi rintangan, bisa apa aja yang kalian rasakan di MI ini. Yang kalian rasakan sekolah di MI ini, bentar. Kalian suka diatur-atur. Misalnya kalau menempatkan sisi ininya, kalau diatur-atur untuk dari rumah, misalnya sama ibu atau sama ayah, itu kalian renungkan dulu. Kalau misalnya mau nolak, sedangkan kan kalau mama atau bapak kalian itu ingin mempunyai anak itu solehah atau soleh, jadi mungkin orang tua sebenarnya sih rata-rata orang tua itu pengen kalian itu menjadi sukses ya, terus kalian itu menjadi anak yang baik, sopan, rajin. Kenapa sih kalau disuruh-suruh diatur-atur, ayo cepet kamu sekolah, ayo kamu nanti terlambat, itu kan diatur kan? Ya, itu sama aja kayak memberi pelajaran untuk kalian supaya kalian itu pertama rajin, kedua kalian itu diatur itu supaya sukses juga, menghargai waktu, ya. Terus yang kedua itu tadi yang dibully, ya. Kalian suka dibully,
Nih, Bapak ada pengalaman Bapak yang emang sangat baik. Bapak waktu dulu Bapak di MTS ya, waktu itu Bapak di MTS dilaksanakan waktu itu Bapak waktu dulu bukan MTS 7 tapi MTS dilaksanakan. Terus Bapak titip pesan Bapak untuk kalian, tingkatkan lagi percaya diri kalian, tingkatkan lagi kemauan kalian yang akan ke depannya, dan jangan kalian itu apa ya istilahnya kalian itu hilang arah lah, karena tidak istilahnya kekurangan. Ya udah, yang ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.